Selamat datang dalam acara sosialisasi petunjuk teknis bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja. Acara ini diselenggarakan untuk menyebarluaskan dan bos kinerja. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami banggakan, segera kita simak bersama arahan sekaligus pembukaan acara oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang terhormat Bapak Jumeri STP MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Inspektur Jenderal Kemendikbud, Ibu Dr. Katarina Mulyana Girsang, SH.SME, MH. Yang saya hormati Sekretaris Ditjen PAUD Dasmen Kemendikbud, Bapak Dr. Sutanto, SH.MH. Para direktur di lingkungan Direktur Jenderal PAUD Dasmen, para koordinator dan penyelia di lingkungan Dirjen PAUD Dasmen, para peserta sosialisasi yang terdiri dari Inspektur Provinsi, Inspektur Kabupaten Kota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten Kota, Kepala Sekolah, dan hadirin yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya pagi yang indah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam media Ekon ini untuk sosialisasi Permendikbud nomor 24 tahun 2020 tentang petunjuk teknis bos afirmasi dan bos kinerja. Hadirin yang berbahagia, biaya pendidikan merupakan satu hal yang penting dalam penyelenggaraan layanan pendidikan kepada peserta didik di negeri ini. Dengan biaya pendidikan yang meliputi aspek untuk kebutuhan investasi, operasional dan personal bagi sekolah, serta pemberian biaya pendidikan ini untuk melindungi, untuk memastikan bahwa hak anak-anak yang tidak mampu bisa terlindungi dan tidak terabaikan, yang pada gilirannya kita bisa memastikan bahwa seluruh anak negeri ini
mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba memberikan solusi bagi dana pendidikan. Yang sebelumnya, pada masa-masa yang dahulu, orang tua sepenuhnya menanggung biaya operasional sekolah, dan saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan operasional sekolah berupa pos reguler. Kemudian perkembangan dunia pendidikan yang diiringi dengan berbagai permasalahan yang timbul mendorong Kemendikbud untuk memberikan dana pos di luar pos reguler yang sudah ada, yaitu berupa pos afirmasi dan pos kinerja. Pendanaan pendidikan melalui pemberian dana pos afirmasi dan pos kinerja telah dilakukan sejak tahun 2019. Pos afirmasi diberikan sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada sekolah-sekolah yang berada pada daerah khusus. Sedangkan pos kinerja sebagai wujud pemberian penghargaan, reward, bagi sekolah yang telah meningkatkan mutunya. Penyelenggaraan webinar ini dilatar belakangi oleh adanya banyak pertanyaan dari Dinas Pendidikan di daerah, dari kepala sekolah, tentang penggunaan dana pos afirmasi atau pos kinerja. Apa syaratnya, kriterianya seperti apa, kemudian arah penggunaannya seperti apa. Hal ini menjadi isu penting yang perlu disampaikan kepada sekolah, Pemda, dan masyarakat pada umumnya. Peserta sosialisasi ini yang diundang berasal dari berbagai unsur, diantaranya adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota, Inspektur atau Inspektorat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota, sekolah penerima pos afirmasi dan kinerja. Saat ini dana pos afirmasi dan pos kinerja tahun 2020 telah disalurkan ke sekolah. Berarti uang itu sudah ada di rekening masing-masing sekolah. Dana yang telah disalurkan ini tentunya harus tepat sasaran, tepat pemanfaatan, juga memerlukan strategi pengawasan agar dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal PAUD Dasmen, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pos afirmasi dan pos kinerja kepada seluruh sekolah, dinas pendidikan maupun pemangku kepentingan di daerah. Kemendikbud berharap sosialisasi ini dapat mengoptimalkan penggunaan dana pos afirmasi dan pos kinerja, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu, sekolah diharapkan mampu memetakan perencanaan dana pos afirmasi dan pos kinerja sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta mampu menjalankan semua perencanaannya sesuai target dan capaian dengan memegang prinsip akuntabel, efektif, efisien, dan transparan dalam pengelolaan dana pos afirmasi dan pos kinerja. Kepada aparat pemeriksaan di daerah, inspektorat di provinsi maupun di kabupaten kota, saya berharap kepada sekolah, kepada kepala sekolah, diberikan bimbingan, diberikan tuntunan, agar bisa melaksanakan misi peningkatan mutu pendidikan lewat pos afirmasi dan pos kinerja ini dengan benar, baik, dan efektif. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi, saya berharap kepada sekolah, kepada satuan-satuan pendidikan penerima pos afirmasi dan kinerja, diberikan kemudahan, diberikan bimbingan, agar mereka punya kemerdekaan untuk bisa membelanjakan uang pos afirmasi dan pos kinerja ini dengan tatanan, tuntunan, dan pedoman yang benar. Kami berharap ke depan pemberian pos afirmasi dan kinerja serta pos reguler ini tidak memberikan resiko yang menyebabkan kepala sekolah, bendahara sekolah
berurusan dengan aparat penegak hukum. Untuk itu kolaborasi kita antara inspektorat di daerah, dinas pendidikan, sekolah penting untuk terus dilakukan agar menjamin bahwa uang BOS ini, dana BOS afirmasi dan kinerja ini tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Kepada Bu Katrin selaku Inspektur Jenderal Kemendikbud dan Pak Tanto, Sekretaris Dirjen Paudasmen, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dan Pak Tanto untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya harapkan bisa memanfaatkan forum ini untuk lebih mendalami mekanisme dan penggunaan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka sosialisasi Permendikbud nomor 24 tahun 2020 tentang juknis BOS afirmasi dan BOS kinerja secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, dengan demikian resmi sudah kegiatan ini dibuka. Demi kelancaran dan juga kesuksesan acara, marilah kita berdoa bersama. Berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Disilakan. Selesai. Baik, Bapak dan Ibu, para peserta acara yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, marilah kita simak bersama terlebih dahulu tayangan berikut ini. Halaman 71. Sorry. Ayo kita mulai dari sekarang. Berolahraga secara teratur setiap hari. Kita harus membersihkan lingkungan sekolah kita. Kita mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Sebelum dan sudah aktivitas, jangan lupa cuci tangan ya. Kini saatnya kita mulai bersama-sama menjaga sekolah kita dengan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Sehat dimulai dari saya. Halo Indonesia, ada kabar gembira nih. BOS afirmasi dan BOS kinerja sekarang diberikan ke sekolah swasta juga loh. Selama masa pandemi COVID-19, BOS afirmasi dan BOS kinerja difokuskan untuk daerah yang paling membutuhkan dan terdampak COVID-19. Dana tersebut diserahkan langsung ke rekening sekolah dan penggunaannya sama dengan BOS reguler, termasuk untuk membeli pulsa, paket data, sabun cuci tangan, masker, dan pembasmi kuman selama masa pandemi COVID-19. Loading. Loading. Kamu mau
Iya, pernah dengar tentang bos afirmasi dan bos kinerja? Simak Loading. ya. Bos Afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Sementara Bos Kinerja adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan kementerian. Sebelumnya, Bos Afirmasi dan Bos Kinerja hanya diberikan kepada sekolah negeri. Nah, melalui Permendikbud nomor 24 tahun 2020, Bos Afirmasi dan Bos Kinerja juga bisa diberikan ke sekolah swasta loh. Selama masa pandemi COVID-19, Bos Afirmasi dan Bos Kinerja difokuskan untuk daerah yang paling membutuhkan dan terdampak COVID-19. Dana tersebut diserahkan langsung ke rekening sekolah dan penggunaannya sama dengan bos reguler, termasuk untuk membeli pulsa, paket data, sabun cuci tangan, masker, dan pembasmi kuman selama masa pandemi COVID-19. Bos, membantu operasional sekolah yang fleksibel dan bertanggung jawab. Halo pelajar Indonesia, SE Sekjen nomor 15 tahun 2020 menyosialisasikan pedoman pelaksanaan BDR selama pandemi COVID-19. Prinsip pelaksanaan BDR mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah serta memberikan pengalaman belajar bermakna tanpa membebani ketuntasan kurikulum. Itu kita ayah aha Loading. loading Untuk itu, BDR perlu peran aktif dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Pendidik, peserta didik, serta orang tua. BDR bisa dilakukan dengan daring, luring, atau kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana sekolah. Peserta didik tetap terpantau melalui tugas atau lembar pemantauan harian yang diserahkan setiap akhir minggu. Wujudkan bahagia belajar dari rumah. Klik bersama hadapi corona.kemdikbud.go.id untuk informasi lebih lanjut. Membaca itu menyenangkan. Membaca dapat menumbuhkan kreativitasmu. Membaca dapat merangsang imajinasimu serta melahirkan ide-ide baru. Dengan membaca, kamu bisa menjadi apa saja yang kamu mau. Membaca hari ini untuk menggapai cita-cita di masa depan. Dia belum terbiasa belajar. Selamat bergabung kembali dalam acara sosialisasi petunjuk teknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, segera kita simak bersama paparan mengenai kebijakan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Dilanjutkan dengan paparan materi yang bertema Mekanisme Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Bos Reguler Afirmasi dan Kinerja oleh Inspektur Jenderal Kemendikbud. Untuk kesempatan paparan kali ini akan dimoderatori oleh Koordinator Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian. Kepadanya kami silakan. Terima kasih Mbak Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Inspektur Jenderal, Ibu Dr. Katarina Mulyana SHMA. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Dr. Sutanto SHMH.
Yang saya hormati para Kepala Dinas Pendidikan, Provinsi maupun Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Yang saya hormati dan kami banggakan para Kepala Sekolah, Guru, dan seluruh peserta webinar sosialisasi Permendikbud nomor 24 tahun 2020 tentang BOS afirmasi dan BOS kinerja dari seluruh Indonesia, baik yang mengikuti kegiatan ini secara melalui aplikasi Zoom Meeting maupun menyaksikan secara langsung di kanal YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen. Terima kasih kami aturkan atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri kegiatan sosialisasi BOS afirmasi dan BOS kinerja yang kita selenggarakan pada hari ini. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati, hari ini Kamis tanggal 10 September 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah kembali menggelar seri webinar BOS. Topik webinar kita kali ini adalah BOS afirmasi dan BOS kinerja sesuai dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2020. Banyak sekolah atau pemerintah daerah yang bertanya tentang bagaimana cara mendapatkan dana BOS afirmasi dan BOS kinerja tersebut. Apa yang menjadi syarat dan kriteria, serta bagaimana arah penggunaannya. Hal ini menjadi isu penting yang perlu disampaikan kepada sekolah, Pemda, dan masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah salah satu alasan kenapa webinar kali ini kita selenggarakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di samping saya telah hadir 2 orang narasumber. Satu nanti Pak Sekretaris, Pak Dr. Sutanto akan bergabung melalui aplikasi Zoom, sedangkan Ibu Irjen alhamdulillah bergabung secara langsung di kami di studio pada hari ini. Kami ingin memperkenalkan yang pertama narasumber yang akan menyampaikan materi pada kegiatan webinar ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Sutanto SH.MH. Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen yang tentunya kita sudah sama-sama sangat kita kenal. Beliau nanti akan menyampaikan paparan terkait kebijakan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Sedangkan pemateri kedua di samping saya adalah seorang jaksa yang pernah berkarir sebagai Kajari Bekasi, Kepala Biro pada KPK, staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan, dan sekarang beliau menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inspektur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau adalah Ibu Dr. Katarina Mulyana SH.MH yang akan menyampaikan paparan terkait dengan mekanisme penyaluran dan penggunaan BOS reguler, afirmasi, dan kinerja. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kami akan mempersilakan kepada narasumber pertama, Bapak Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen. Waktu untuk paparan ini kami sediakan untuk Bapak sampai dengan pukul 10:05. Kepada Bapak Dr. Sutanto SH.MH, kami persilakan Pak. Siapa itu? Terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dirjen PAUD Dikdas Dikmen, Bapak Jumeri STP MSI. Yang saya hormati Ibu Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Dr. Katarina Mulyana Girsang SH.MA. Yang saya hormati Bapak Ibu Direktur yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten kota yang hadir pada pagi hari ini, atau yang mewakili. Bapak Ibu Guru, sebagai pengelola BOS di sekolah masing-masing, yang juga ikut bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi kita marilah bersyukur kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk sama-sama bergabung pada webinar sosialisasi petunjuk teknis BOS afirmasi dan
pos kinerja. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah disinggung tadi oleh Pak Dirjen bahwa ada beberapa alasan kenapa perlu diadakan sosialisasi petunjuk teknis pos afirmasi dan kinerja, dan tadi moderator Pak Anton juga sudah menyampaikan. Nah, saya hari ini akan menyampaikan terkait dengan kebijakan pos afirmasi dan kinerja tahun 2020. Mungkin saya bisa share slide ya, bisa disampaikan slide-nya, mungkin bisa dibaca sama-sama nanti. Terus saja, mungkin langsung di halaman halaman 4 ya. Ada beberapa hal yang kami sampaikan dari latar belakang, kemudian kenapa ada diperlukan pos afirmasi dan kinerja. Jadi kenapa ada pos afirmasi dan kinerja? Yang pertama, perlu diberikan pos afirmasi karena kita tahu bahwa pos reguler itu diberikan sama rata. Semua sekolah mendapatkan pos kinerja, pos reguler dengan unit cost yang sama dikalikan dari jumlah siswa yang ada di sekolah masing-masing. Baik yang ada di Jawa, di Sumatera, dan di Papua misalnya, setiap anak unit cost atau biaya satuan per anak itu sama. Walaupun siswanya ada misalnya 60, ada yang 100, ada yang 500, ada yang 1000, sehingga semakin banyak siswanya di sekolah itu, maka sekolah itu akan mendapat bantuan pos reguler itu semakin besar. Nah, setiap jenjang pendidikan itu berbeda biaya satuannya. Nah, pos afirmasi diberikan dalam rangka menutupi perbedaan biaya operasional yang tentunya setiap daerah itu tidak sama. Yang pertama alasannya, biaya operasional tiap kabupaten kota memiliki skala ekonomi yang berbeda. Tadi saya sudah sampaikan, karena memang kebutuhan kebutuhan biaya operasional di setiap kabupaten itu karena ada tingkat kemahalan yang berbeda, tentunya kebutuhannya juga akan berbeda, sehingga perlu diberikan pos afirmasi. Yang kedua alasannya, jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa di daerah 3T, di daerah tertinggal, terluar, yang terjauh, terdepan begitu, itu biasanya siswanya sedikit, sehingga tentunya dana pos yang diterima juga tidak banyak, lebih banyak yang siswanya banyak. Nah, ini pos afirmasi bisa diberikan kepada sekolah-sekolah tersebut untuk bisa menambah biaya operasionalnya. Alasan yang ketiga, perbedaan indeks harga, indeks kemahalan konstruksi ini juga berpengaruh kepada biaya operasional di daerah tersebut. Ini juga berpengaruh. Kenapa? Sehingga perlu diberikan pos afirmasi. Kemudian yang juga mempengaruhi adalah kapasitas wilayah daerah, terutama di daerah-daerah 3T. Itu yang sangat berpengaruh adalah PAD-nya. Biasanya daerah-daerah yang 3T itu adalah PAD-nya rendah, sehingga biasanya daerah itu juga tidak berperan aktif untuk menambah posdanya, sehingga kehadiran pos afirmasi ini saya kira bisa membantu untuk menambah biaya operasional sekolah. Dan yang alasan yang kelima adalah akses ke sekolah di daerah terpencil juga lebih jauh, biasanya lebih sulit. Nah, ini sekolah pun ketika melakukan koordinasi kepada instansi lain, kepada sekolah yang lain, tentunya memerlukan biaya operasional yang lebih mahal dibandingkan sekolah lain. Sehingga sangat pantas kalau sekolah-sekolah tersebut perlu diberikan tambahan pos afirmasi. Kemudian kenapa perlu diberikan pos kinerja? Karena selama ini pos itu dengan pos yang sama tadi
alokasi BOS terus meningkat. Kita berikan tambahan anggaran setiap tahun, tetapi diberikan sama ini BOS-nya setiap siswa. Namun sekolah itu belum banyak sekolah yang berkinerja meningkat, atau kinerja sekolah masih biasa-biasa saja, sehingga perlu ada semacam stimulus sebagai perangsang bagaimana agar sekolah itu meningkatkan kinerjanya, dan tentunya nanti akan mendapat, ketika kinerjanya lebih baik, itu akan mendapat bantuan BOS kinerja. Alasan yang kedua, pengalokasian dana BOS belum berdasarkan performance base. Jadi memang di dalam pemberian bantuan BOS reguler itu tidak melihat dari performance atau prestasi dari setiap sekolah. Semuanya berikan sama. Nah, BOS kinerja hadir untuk diberikan kepada sekolah-sekolah yang memang mempunyai performance lebih baik. Dilihat dari indikator peningkatan mutunya dari 2 tahun, 3 tahun terakhir, sehingga kita berikan kepada sekolah-sekolah yang memang mempunyai prestasi meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini hal-hal yang melatar belakangi kenapa perlu diberikan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Terus saja, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan juga bahwa anggaran pendidikan itu cukup besar dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa dana pendidikan itu minimal harus 20%. Nah, 20% dari dana pendidikan itu untuk tahun 2020 itu kurang lebih ada 500-an miliar, 500-an triliun. Karena APBN itu kurang lebih ada 2.000-an lebih, 2.000 triliun lebih. Nah, 500-an triliun itu sebagian besar itu 305 triliun itu ditransfer ke daerah. Nah, digunakan untuk apa? Yang paling banyak adalah digunakan untuk DAU yang disampaikan ke seluruh Pemda, dan ini kebanyakan digunakan untuk gaji guru PNS. Kemudian yang besar yang kedua adalah digunakan untuk pemberian bantuan DAK non-fisik. Itu ada 116 triliun sendiri. Nah, yang termasuk dana DAK non-fisik antara lain adalah pemberian dana BOS. Itu masuk dana DAK non-fisik, termasuk tunjangan guru di sana. Tetapi yang paling besar adalah dana BOS, baik BOS reguler maupun BOS kinerja, serta BOS afirmasi. Itu hampir 54 triliun untuk 3 BOS itu. Dan ini disampaikan kepada seluruh sekolah. Juga digunakan untuk BOP PAUD, kemudian BOP kesetaraan dan sebagainya. Yang besar adalah untuk BOS dan untuk tunjangan guru. Ini semuanya dari DAK non fisik. Termasuk di sana transfer daerah untuk DAK fisik, kemudian DAU tadi yang besar. Ini yang paling besar digunakan. Jadi anggaran pendidikan itu 61% itu ditransfer ke daerah, digunakan untuk biaya pendidikan. Terus saja, Bapak Ibu yang saya hormati, apa itu BOS afirmasi dan BOS kinerja? BOS afirmasi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Dirjen, diatur berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2020. Nah, yang dimaksud dengan BOS afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus. Nah, daerah khusus itu tentunya ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti di bawah kami jelaskan yang dimaksud daerah khusus itu seperti apa. Kemudian untuk BOS kinerja adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik, ini salah satu indikatornya, dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus. Jadi tidak semua daerah. Nah, ketentuan daerah khusus tadi diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada beberapa indikator kenapa itu disebut daerah khusus. Jadi
yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini saya kira perlu dipahami apa bedanya antara pos afirmasi dan pos kinerja. Kemudian yang dimaksud daerah khusus adalah daerah menurut definisi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, dengan ada di Indonesia itu ada di Papua, ada di NTT, Papua dengan Papua Nugini, kalau NTT dengan Timor Leste, kemudian di Sulawesi Utara dengan Filipina, kemudian Kalimantan berbatasan dengan Malaysia, itu daerah-daerah termasuk daerah sana. Kemudian juga daerah yang mengalami bencana, itu termasuk daerah khusus, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat. Ini yang dimaksud definisi daerah-daerah yang dimaksud daerah khusus. Nah, daerah yang termasuk daerah ini itu berhak untuk menerima dengan kriteria tertentu, masih ada persyaratannya, itu bisa menerima pos afirmasi dan pos kinerja tadi dengan ketentuan yang berbeda tentunya. Ini saya kira yang dimaksud apa itu pos afirmasi dan pos kinerja. Terus saja, adapun tujuan dari pos afirmasi dan pos kinerja berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2020. Nah, pos afirmasi membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi dari dana pos reguler di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Walaupun memang sebetulnya anggaran pos ini memang belum bisa mencukupi dana kebutuhan operasional sekolah yang ideal. Nah, makanya ada beberapa kabupaten kota dan provinsi itu menambahkan namanya posda, karena memang pos yang diberikan pemerintah pusat ini belum bisa mencukupi untuk biaya operasional sekolah yang ideal. Kemudian pos kinerja tujuannya adalah untuk membantu kegiatan operasional, jadi sama untuk menambah kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi dari dana pos reguler sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik tadi. Jadi kalau yang diafirmasi tidak ada tambahan berkinerja lebih baik tadi. Dan di daerah khusus, jadi kuncinya adalah pos kinerja itu untuk operasional sekolah, kemudian untuk kegiatan pembelajaran, kemudian ada unsur kinerja baik, kemudian juga ada indikator daerah khusus. Nah, tujuan pos kinerja dan pos afirmasi pada prinsipnya digunakan untuk membantu kegiatan operasional sekolah yang belum tercukupi pada sekolah yang berada di daerah khusus. Ini kira-kira terus saja. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan syarat-syarat dan kriteria pos afirmasi. Yang pertama pos afirmasi, syaratnya apa dan kriterianya apa? Yang pertama penerimanya. Penerimanya sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, ini agak berbeda. Kalau tahun kemarin kalau nggak salah hanya sekolah negeri. Nah, mulai tahun 2020 ini sekolah negeri dan swasta. Kemudian syaratnya adalah satu, penerima pos reguler tahun anggaran yang bersyarat. Jadi ketika sekolah itu tidak menerima dana pos reguler, maka secara otomatis sekolah itu tidak bisa diberikan dana pos afirmasi. Apakah ada sekolah yang tidak menerima pos reguler? Oh, banyak. Karena beberapa sekolah yang sudah mandiri, yang biasanya anggarannya dari sekolah sudah cukup besar, itu biasanya sekolah-sekolah unggulan yang tinggi, yang swasta itu biasanya ada banyak yang tidak menerima pos. Nah, tentunya walaupun memenuhi syarat yang lain tadi, karena ada satu syarat tidak menerima pos reguler,
maka sekolah tersebut tidak berhak menerima dana BOS afirmasi. Kemudian berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Tadi ada beberapa indikator yang harus dipenuhi sekolah yang menerima BOS afirmasi. Kemudian kriteria prioritasnya adalah memiliki, jadi selain ada 2 tadi penerimanya sekolah negeri swasta, syaratnya adalah penerima BOS reguler, berada di daerah khusus, kemudian kriteria prioritasnya adalah memiliki proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih banyak. Jadi kalau di daerah itu misalnya ada 10 sekolah memenuhi syarat yang atas tadi, tetapi nanti misalnya yang di ranking begitu diurutkan, yang diutamakan adalah sekolah yang mempunyai atau mempunyai siswa di sekolah itu dari keluarga yang tidak mampu lebih banyak. Nah, ini indikatornya dilihat dari Dapodik ya, yang tidak mampu berapa anak situ. Kemudian kriteria yang kedua adalah tadi menerima dana BOS reguler lebih rendah. Jadi kalau ada bandingan 2 sekolah begitu, dia akan dipilih salah satu, termasuk indikatornya adalah dia terima, yang sekolah A terima dana reguler berapa, dapat 1 miliar, yang satu lagi hanya 600. Nah maka yang didahulukan adalah sekolah yang menerima dana BOS reguler yang 600 tadi, karena regulernya lebih rendah. Itu kriteria yang kedua. Kemudian yang ketiga, memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil tetap yayasan yang lebih kecil. Jadi kalau sekolah ada 2 sekolah, misalnya ada total gurunya ada 15, kemudian yang sekolah A itu guru negerinya ada 10, tetapi yang sekolah B hanya ada 3, maka sekolah yang punya guru negeri 3 itu adalah yang diutamakan. Jadi kriteria kita itu yang untuk menentukan kenapa BOS afirmasi itu diberikan kepada sekolah itu, kok saya tidak gitu. Nah itu nanti pasti ada nilainya di situ, karena kami menggunakan beberapa indikator untuk bisa menyeleksi sekolah mana yang lebih berhak untuk mendapatkan BOS afirmasi. Terus saja yang berikutnya adalah untuk syarat dan kriteria untuk BOS kinerja. Ini sama tadi syaratnya, penerimaan adalah sekolah negeri dan swasta. Kemudian syaratnya juga sama tadi, penerima dana BOS reguler tahun berjalan, kemudian berada di daerah khusus juga yang ditetapkan oleh kementerian. Nah di sini ada tambahan kriteria untuk yang kinerja, memiliki siswa keluarga miskin yang lebih banyak tadi sama, menerima BOS reguler yang lebih rendah tadi sama, memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri atau guru tetap yayasan yang lebih kecil. Nah ditambah satu syarat lagi untuk BOS kinerja adalah memenuhi capaian mutu yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan dari peta mutu yang sudah dibuat, setiap sekolah itu kan mempunyai raport mutu. Nah ketika sekolah itu tidak punya raport mutu karena tidak menginput data mutunya, sehingga itu kemungkinan kecil sekali untuk bisa menerima BOS kinerja. Kemudian selain peta mutu, itu dilihat juga dari indeks integritas UN tahun 2019 yang terakhir kemarin, serta nilai dari UN tersebut. Jadi indeks integritasnya juga dinilai. Jadi setiap siswa yang menjawab di sekolah itu ketika mengikuti UN, itu bisa dinilai integritasnya. Mana yang integritasnya lebih tinggi dan lebih rendah di sekolah itu bisa dinilai. Nah itu dari sistem bisa dinilai, sehingga itu menjadi rujukan untuk penilaian kriteria BOS kinerja, termasuk nilai UN-nya tentunya. Kemudian Bapak Ibu, perbandingan alokasi ini cukup kita bandingkan antara tahun 2019 dan 2020 terkait dengan jumlah sasarannya, sekolahnya itu tahun ini lebih besar sedikit lah. Tahun kemarin 34.425 sekolah, sekarang 34.735, lebih bisa sedikit, selisih sekitar 300-an ya, hampir 300-an. Kemudian ini yang BOS afirmasi ya. Kemudian untuk dananya ini kebetulan lebih sedikit, karena tahun kemarin itu hampir 3 triliun, 2,8 triliun. Nah tahun ini hanya kebagian 2,08 triliun. Turun sedikit. Kemudian untuk jumlah
sebentar untuk jumlah sasarannya untuk bos kinerja ya, yang bawah adalah bos kinerja. Itu tahun kemarin bisa di slideshow ya biar agak besar. Sasarannya adalah 20.976 sekolah. Nah, tahun ini 21.000, jadi lebih besar ya, lebih besar, 21.380. Kemudian anggarannya tahun kemarin pos kinerja 1,5 triliun, sekarang kurang dari itu yaitu 1,28 triliun. Nah, ini kira-kira perbedaan sasaran sekolah yang menerima, jumlah anggarannya, kemudian juga alokasi dananya. Terus saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau kita lihat peta di peta Indonesia, itu semakin hijau, itu semakin banyak sekolah itu yang menerima pos afirmasi. Jadi semakin hijau, semakin terang, itu berarti daerah itu semakin sedikit yang menerima pos afirmasi. Terus saja. Ini yang pos kinerjanya. Jadi kalau dilihat di petanya kira-kira seperti itu. Jadi semakin terang, semakin dikit sekolah yang menerima pos kinerja, semakin kuat, semakin hijau tua, itu semakin banyak sekolah yang menerima di daerah itu. Terus saja. Kemudian penggunaan dananya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jumlah anggaran yang diterima setiap sekolah itu sama. Jadi kalau pos reguler itu didasarkan dari jumlah siswa dikalikan unit cost atau biaya satuan, sehingga setiap sekolah tidak akan sama. Nah, kalau pos afirmasi dan kinerja ini sama besarnya, adalah 60 juta per sekolah, tidak per siswa tapi per sekolah. Nah, kegunaannya untuk dapat digunakan untuk apa? Ya, anggaran pos kinerja dan afirmasi ini dapat digunakan sama dengan pos reguler. Nah, tadi ada 12 item itu, bisa untuk membiayai proses PPDB, untuk mengembangkan perpustakaan, kegiatan belajar mengajar dan termasuk ekstrakurikuler, kemudian untuk kegiatan penilaian, asesmen, evaluasi pembelajaran itu boleh, untuk pengembangan profesi pendidik dan tenaga pendidikan juga boleh, untuk membantu membayar daya dan jasa, bayar listrik, bayar telepon, bayar air itu boleh. Kemudian untuk pemeliharaan sarana prasarana sekolah, untuk mengecat gedung sekolahnya, untuk memperbaiki pintunya yang rusak, untuk memperbaiki toiletnya yang bocor dan sebagainya itu diperbolehkan. Penyediaan alat multimedia pembelajaran, untuk beli komputer juga boleh, untuk beli laptop boleh, untuk beli LCD juga boleh dan sebagainya. Kemudian untuk penyelenggaraan bursa kerja kursus, ini khususnya untuk SMK, untuk praktek kerja industri, praktek kerja lapangan dan sebagainya itu diperbolehkan. Untuk pemagangan guru juga boleh. Kemudian untuk penyelenggaraan uji kompetensi keahlian, ini biasanya di SMK. Kemudian uji kompetensi bahasa asing berstandar internasional, untuk ujian TOEFL misalnya, itu juga diperbolehkan. Kemudian untuk pembayaran honor guru berstatus non-ASN. Nah, ada beberapa ketentuan di situ di Permendikbud yang lama, kemudian keluar Permendikbud nomor 19, mungkin terus saja. Nah, di ketentuan Permendikbud nomor 19 itu diperbolehkan ada perbaikan penggunaan ya, ada pelonggaran penggunaan. Di masa COVID-19 ini diperbolehkan untuk digunakan membiayai pembelian pulsa, paket data, layanan pendidikan daring, berbayar dan sebagainya, itu diperbolehkan. Termasuk untuk membeli peralatannya, untuk membeli hand sanitizer, untuk membeli masker, untuk membeli sabun untuk cuci tangan dan sebagainya, untuk di pembasmi kuman juga diperbolehkan. Termasuk yang sebelumnya di Permendikbud yang lama yang nomor 8 itu hanya untuk pemberian insentif guru non ASN tadi hanya 50%, itu diperbolehkan melebihi dan tidak dibatasi. Jadi kalau sebelumnya dibatasi hanya boleh 50% untuk memberikan insentif guru honorer, maka dengan Permendikbud yang baru yang karena ada COVID ini, Permendikbud nomor 19 tahun 2020, ketentuan pembayaran honor itu dilonggarkan menjadi tanpa batas. Nah, ini tentunya tergantung dari kepala sekolahnya.
Namun demikian, itu walaupun tidak dibatasi, tetapi semua pengeluaran, semua pembelanjaan untuk kegunaan 12 item tadi, termasuk untuk insentif guru honorer tadi, tetap menjadi tanggung jawab mutlak oleh kepala sekolah. Dan nanti oleh Pak Ibu Irjen akan disampaikan risiko-risiko yang harus dikelola oleh Bapak Ibu, bagaimana menghindari agar tidak terjadi penyimpangan, nanti akan Bu Irjen akan menyampaikan informasinya itu. Kemudian yang berikutnya, terus saja, kami menyampaikan, jadi di dalam Permendikbud atau Juknispos, itu salah satu ketentuan, ada satu pasal, bahwa untuk mendapatkan BOS tahap ketiga, karena BOS itu diberikan dalam 1 tahun 3 tahap, yang 1 dan 2 sudah disampaikan karena 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, dan untuk tahap ketiga adalah di mulai bulan September, itu BOS reguler akan diberikan, namun ada persyaratannya, sekolah harus sudah melaporkan penggunaan anggaran BOS tahap pertama. Nah, sampai hari ini kami bisa lihat di sini, Bapak Ibu bisa lihat, dari untuk sekolah dasar dari 137.783 sekolah yang mendapatkan BOS reguler, itu sudah 93% yang memberikan laporannya. Kemudian untuk yang belum itu sekitar 9 ribuan ya, 9.657 yang belum. Berarti ada hampir 7% atau 6% sekian yang belum menyampaikan laporan. Sedangkan syaratnya untuk mendapatkan laporan yang ketiga, anggaran tahap ketiga harus sudah menyampaikan laporannya. Kemudian yang SMP sudah 37.000 atau 94%, yang belum sekitar 2.200-an yang belum menyampaikan laporan. Kemudian yang SMA sudah 12.681 sekolah, yang belum 666, yang sudah menyampaikan itu sudah 95%. Kemudian untuk SMA sudah 13 ribuan atau 93%, yang belum sekitar 953. Kemudian yang SLB sudah 2.000 atau 95%, 95,43%. Ada 101 lagi yang belum menyampaikan laporan. Nah, pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili, termasuk teman-teman kepala sekolah, kemudian guru yang hadir pada kesempatan ini, monggo saya minta tolong betul yang belum perlu diingatkan Pak Kadis, Pak Ibu Kadis, tolong diingatkan sekolah masing-masing yang belum menyampaikan laporan tahap 1 agar secepatnya mendapat BOS reguler tahap 3, mohon segera bisa disampaikan melalui aplikasi yang sudah disiapkan. Kemudian selanjutnya, nah untuk yang BOS afirmasi dan BOS kinerja kami sudah mulai kirimkan. Nah sampai hari ini yang sudah tersalurkan itu sudah 56.000 ya, sudah hampir semua ini, hampir semuanya. Sudah hampir 100%, sudah 99,9%. Nah tinggal 0,1. Nah ini ada beberapa yang ribu dan sebagainya. Jadi BOS afirmasi dan kinerja juga sudah kami salurkan. Nah sekolah-sekolahnya nanti kan ada di dalam Kepmen, Bapak Ibu bisa melihat siapa yang menerima, siapa yang tidak. Nah ini saya kira Bapak Ibu itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat mengingatkan Bapak Ibu sekalian tentang kewajiban-kewajiban terkait dengan penerimaan dana BOS reguler, dan tadi kami sudah sampaikan terkait dengan BOS afirmasi dan kerja. Mudah-mudahan dapat membantu memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang bertanya ketika Bapak Ibu sudah ikut webinar ini, dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman lain yang mungkin belum memahami apa itu BOS afirmasi dan BOS kinerja. Demikian Pak Anton yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris Ditjen yang telah menyampaikan paparan terkait kebijakan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Bapak dan Ibu, para peserta webinar yang kami hormati, kami nanti akan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan. Kami akan pilih nanti 3
penanya yang bisa secara langsung menanyakan melalui video, melalui Zoom nanti, dan juga pertanyaan bisa Bapak dan Ibu sampaikan melalui Zoom meeting di Q&A dan juga melalui live chat di kanal YouTube PAUD Dikdasmen. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya kami akan mempersilakan narasumber kedua, dalam hal ini Ibu Irjen yang akan menyampaikan paparan terkait dengan mekanisme pengawasan dan penggunaan dana bos afirmasi dan kinerja. Pada Ibu kami silakan Bu. Terima kasih kepada Pak Anton. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Sutanto selaku Sesditjen PAUD Dikdasdikmen. Yang terhormat para kepala dinas provinsi, kabupaten, kota di seluruh wilayah Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat para kepala sekolah, guru, dan seluruh masyarakat yang mengikuti kegiatan webinar sosialisasi tentang juknis BOS, afirmasi dan kinerja serta mekanisme pengawasan terhadap ketiga dana BOS tersebut. Pada kesempatan ini sebagai Irjen Kemendikbud saya akan menyampaikan mengenai mekanisme pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS baik reguler, afirmasi maupun kinerja. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Sutanto bahwa prinsipnya untuk penggunaan BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS kinerja itu sama ya, tadi ada 12 menu penggunaan. Dan kedua adalah penyalurannya juga sama, langsung ke rekening rekening sekolah ya, kecuali untuk sekolah swasta melalui dinas provinsi setempat. Dan penerimanya tadi sudah syarat-syarat untuk penerima BOS afirmasi, kinerja, dan reguler sudah disampaikan oleh Pak Sutanto. Jadi dalam prinsip penggunaan dana BOS ya, penggunaan dana BOS adalah menggunakan 5 prinsip tadi yang sebagaimana diatur di dalam Permendikbud, yaitu fleksibilitas, ya, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi gitu ya. Jadi fleksibilitas tadi adalah untuk melihat bahwa diserahkan kepada tim BOS sekolah bersama komite sekolah dan kepala sekolah untuk menggunakan berapa persen dari total anggaran BOS yang diterima untuk 12 menu tersebut ya. Prinsipnya tidak boleh untuk satu menu menggunakan 2 anggaran BOS yang diterima. Misalkan tadi ada sekolah yang menerima BOS reguler dan BOS afirmasi, atau ada BOS sekolah yang menerima BOS reguler dan BOS kinerja. Nah itu jadi prinsipnya jangan sampai untuk satu penggunaan menggunakan 2 BOS itu tadi. Dan fleksibilitas itu adalah berapa persen yang akan digunakan, misalkan untuk PPDB, untuk honor guru, itu semua diserahkan kepada tim BOS dan juga komite sekolah bersama kepala sekolah. Efektivitas tentu saja bahwa manfaat penggunaan BOS itu harus memiliki pengaruh yang dapat meningkatkan atau membantu sekolah dalam operasional sekolah. Efisiensi bagaimana penggunaan dana BOS itu digunakan seefisien mungkin ya, dengan biaya seminimal mungkin ya, dengan hasil yang optimal. Sedangkan akuntabilitas adalah bagaimana penggunaan dana BOS itu selalu didukung dengan bukti-bukti yang sesuai dengan fakta. Dan transparansi adalah bahwa seluruh pemangku kepentingan itu mengetahui dana BOS itu digunakan untuk komponen apa saja dan masing-masing besarannya apa saja. Jadi itu penting dalam prinsip penggunaan dana BOS. Sekali lagi, dana BOS ini tujuannya adalah membantu biaya operasional sekolah ya, dan kedua meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran di sekolah kita. Prinsip ini juga ada dalam prinsip pengelolaan keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3. Itu tertib tadi ya, tertib, taat peraturan, efisien, efektif, ekonomis, bertanggung jawab, serta transparan. Nah ini prinsip-prinsip yang juga kami acu ya di dalam 3 Permendikbud terkait BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS kinerja. Lalu apa yang dilakukan oleh Itjen Kemendikbud selaku APIP ya dalam melakukan pengawasan teknis? Sebagaimana kita ketahui bahwa Itjen Kemendikbud sebagaimana diatur dalam PP 12 2017 tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, itu diatur bahwa di dalam pasal 10 ayat 4 ya, ada 4 tugas
Itjen Kemendikbud terkait pengawasan teknis, yaitu bagaimana pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, dalam hal ini SPM bidang pendidikan. Yang kedua, ketaatan NSPK. Dalam topik kita pada webinar kali ini, bagaimana ketaatan yang dilakukan oleh seluruh stakeholder, oleh sekolah dan dinas ya, dalam mematuhi 3 Permendikbud terkait Permendikbud, BOS reguler, afirmasi dan kinerja, serta yang ketiga adalah pengawasan teknis dalam pelaksanaan tata kelola pendidikan sebagai urusan konkuren, yaitu antara lain bagaimana terkait dengan program Merdeka Belajar yang menjadi program prioritas Kemendikbud pada saat ini. Serta yang keempat adalah pengawasan teknis atas akuntabilitas APBN fungsi pendidikan. Ya, antara lain adalah penggunaan dana BOS ya, BOS reguler, afirmasi dan kinerja. Inilah pengawasan teknis yang kami lakukan untuk memastikan semua sekolah menggunakan dana BOS ya sesuai dengan ketentuan yang ada dan terjamin akuntabilitas penggunaannya untuk ketiga dana BOS tersebut. Dalam melakukan pengawasan bidang pendidikan, banyak pihak yang ikut mengawasi penggunaan dana BOS selain Itjen Kemendikbud. Oleh karena itu, ya kami juga berkoordinasi dengan Kemenkyu, aparat penegak hukum, termasuk KPK, Kejaksaan dan Polri, Inspektorat Daerah, Itjen Kemendagri, PPATK, Ombudsman, BPKP dan SPI yang memiliki fungsi tugas dalam melakukan pengawasan. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh Itjen Kemendikbud, melakukan sinergi. Kita ketahui bahwa dana BOS ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Tanto ya, sangat besar dari dana transfer tersebut ya, itu hampir 50-50 dengan untuk DAU, gaji PNS dan tunjangan, dan sisanya untuk dana BOS ya, dengan BOS termasuk BOP dan kesetaraan tadi. Jadi kalau kita lihat bahwa dan kita baca dari media, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan ya dalam penggunaan dana BOS tersebut. Padahal juknisnya sudah ada. Jadi masih banyak memang oknum-oknum ya yang mencoba untuk selalu melakukan penyimpangan dan mengambil keuntungan dari penggunaan dana BOS tersebut. Salah satunya kalau kita baca di media ini di tahun 2020 yang diangkat ya, sehingga harus berhadapan dengan hukum para stakeholder terkait di bidang pendidikan, yang juga kami sangat menyayangkan hal ini ya terjadi hampir di setiap tahun ya, selalu ada kasus-kasus ya terkait dengan penggunaan dana BOS. Misalkan kemarin di kasus di Bogor ya, oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor dengan angka yang cukup signifikan, itu 17,1 miliar ya untuk penggunaan dana BOS dari 2017 sampai dengan 2019. Nah, ini bagaimana peran-peran K3S, kepala sekolah setempat dalam mengelola kertas ujian dan sebagainya, sehingga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dan itu harus masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Juga kasus korupsi dana BOS ya, di Bulukumba ini juga saat ini sedang dilakukan penyidikan, sedang dilakukan persidangan, bahkan untuk dana BOS 2017 dan 2018 Bapak Ibu ya. Modusnya melakukan nakap harga, manipulasi pembelian, penggunaan anggaran tidak sesuai dengan aturan yang menguntungkan secara pribadi. Lalu yang ketiga lalu berikutnya di Disdik Sumut juga ada ya, yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara di sini ya, penyelewengan dana BOS Disdik Sumut pada tahun 2019 dan 2020 bahkan saat ini terkait dengan penggunaan yang ada dalam pemberitaan ya. Ini yang perlu nanti akan kami konfirmasi kembali ya, karena pencairannya setahu saya untuk tahun 2020 ini masih baru ya, dan ini memang sudah langsung diawasi oleh Polda. Jadi bagaimana sekali lagi ini kita harus sangat hati-hati ya menggunakan Rp1 dalam anggaran dana BOS yang sudah dikelola oleh sekolah. Lalu juga ada di Mataram Bapak Ibu sekalian ya, untuk yang di SD ya di Mataram ini untuk dana BOS tahun 2015 sampai dengan 2017. Nah, ini dengan menggandeng BPKP setempat ya. Jadi kerugiannya sekitar 1,6 miliar ini sekitar itu. Jadi kalau kita lihat ya, banyak sekali untuk tahun 2020 saja yang menggunakan penggunaan dana BOS di tahun-tahun sebelumnya. Ini juga di Tangerang ya, saat ini juga sedang dilakukan penyidikan ya untuk kasus
dana BOS ya dengan stempel palsu dan nota bodong nih di SMA 21. Ini yang ada di berita dan kerugiannya sekitar 444 juta. Dan juga terakhir ini yang kita dengar sampai ada beberapa jumlah kepala sekolah yang mengundurkan diri ya. Mengapa? Karena tadi ya penggunaan dana BOS-nya, pertanggungjawabannya itu tidak jelas. Jadi kalau kita salah mengeluarkan atau menggunakan atau mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS ini, maka akan banyak oknum-oknum baik dari oknum-oknum aparat penegak hukum untuk memanfaatkan kesalahan kita dengan mengambil tadi ya, melakukan pemerasan ya, lalu memaksa, meminta suap dan sebagainya. Nah, sehingga ya ini tidak akan berhenti. Saya ingin sampaikan bahwa penggunaan dana BOS ya dengan dugaan tindak pidana korupsi itu ada bisa menggunakan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, oleh karena itu ancamannya itu adalah ancamannya sampai dengan 20 tahun. Jadi itu nanti daluarsanya 18 tahun. Jadi Bapak Ibu ya kita harus sangat hati-hati karena penggunaan dana BOS yang sebelum melewati daluarsa 18 tahun itu masih dapat diproses secara pidana. Nah, oleh karena itu tadi yang diangkat di tahun 2020 adalah penggunaan dana BOS di tahun-tahun sebelumnya. Nah, berbagai modus penyalahgunaan dana BOS ini ada 12 modus sesuai dengan paparan saya, tapi ini ada lagi modus-modus lain, tapi ini sebagian besar modus yang selalu digunakan, di mana kepala sekolah diminta menyetor sejumlah uang tertentu kepada pengelola dana BOS, baik di Diknas, provinsi maupun kabupaten kota ya, dengan dalih mempercepat proses pencairan dana BOS ya. Jadi sebenarnya ini sudah coba kami tempuh di Kemendikbud untuk langsung menyalurkan kepada kepala sekolah, kepada rekening sekolah, sehingga tidak ada lagi ya oknum-oknum yang meminta. Namun kenyataannya juga ternyata tidak bisa 100% ya yang bahwa ini tidak terjadi ya. Jadi memang ini bagaimana sebenarnya regulasi tidak bisa mencegah orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif. Jadi memang itu harus ditanam dari mindset seluruh stakeholder, seluruh aparat kita ya, seluruh PNS kita yang mengelola dana BOS ya, untuk tidak lagi dan benar-benar berikhtiar untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat koruptif dalam penggunaan dana BOS. Karena sekali lagi dana BOS ini ya digunakan untuk tujuan yang mulia ya, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas tata kelola pembelajaran kita. Jadi sangat disayangkan kalau masih ada oknum-oknum yang masih berani menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi ada lagi kepala sekolah menyetor sejumlah uang tertentu kepada oknum pejabat Diknas dengan dalih untuk uang administrasi, ya, penyelewengan dana BOS dalam pengadaan barang dan jasa ya, lalu pengelolaan dana BOS tidak sesuai dengan Juknis ya, lalu bagaimana peran komite sekolah dan dewan pendidikan ini juga diabaikan ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau tanpa ada peran komite sekolah dan dewan pendidikan, khususnya komite sekolah dalam menentukan penggunaan dana BOS, maka penggunaan dana BOS ini sudah tidak sesuai dengan Juknis. Jadi tidak boleh ada sekolah yang tidak memiliki komite sekolah yang menerima dana BOS. Karena di situ syaratnya penggunaan dana BOS itu harus bersama komite sekolah juga. Ya, dana BOS itu hanya dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara, ya, dikelola tidak transparan ya. Lalu pihak sekolah hampir selalu berdalih bahwa dana BOS ini kurang gitu ya, padahal sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi ya. Ini adanya penyusunan RAPBS juga yang di markup ini ya. Lalu kepala sekolah membuat laporan-laporan yang tidak sesuai dengan fakta atau laporan palsu ya. Honor para guru yang dibayar dengan dana BOS diambil kepala sekolah dengan tanda tangan palsu, yang juga banyak terjadi. Pembelian sarana prasarana sekolah dengan kwitansi palsu, pengadaan alat fiktif ya. Lalu kepala sekolah menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau masuk ke rekening pribadi. Ini juga kami mendapatkan laporan. Jadi dari sekian modus masih banyak modus-modus lain, yang ini adalah modus-modus yang paling sering dan masih digunakan. Oleh karena itu sekali lagi kami mengharap peran serta masyarakat ya di dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS ini. Karena sekali lagi
kita tentu saja tidak ingin ya ada kepala sekolah kita yang atau guru-guru kita atau dinas kita yang berhadapan dengan hukum. Ya, apalagi saat ini kita kekurangan guru, kekurangan kepala sekolah ya. Jadi saya sekali lagi mengetuk hati kepala sekolah, guru, komite sekolah dan dinas, kita bersinergi untuk mengamankan penggunaan dana BOS ini untuk seluruhnya digunakan untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran kita. Apalagi kalau misalkan anggaran 2020 pada masa Covid ini digunakan untuk kepentingan pribadi dan menjadi kasus korupsi, maka sesuai dengan undang-undang bahwa ancamannya pada masa wabah bencana adalah ancaman mati. Jadi tolong ini sekali lagi kita berikhtiar karena kita harus bertanggung jawab atas setiap 1 rupiah dana BOS yang kita kelola. Kami berharap ya seluruh sekolah juga memiliki pos pengaduan sebagaimana yang ada di Kemendikbud ya, di Ijen, dan juga di sekolah untuk membuat papan pengaduan terkait bagaimana kita mengamankan dana BOS ini sesuai dengan tujuan. Jadi sehingga nanti dengan peran serta masyarakat, dinas, kepala sekolah, komite sekolah juga terbantu untuk memastikan bahwa penggunaan dana BOS kita ini dapat digunakan secara transparan dan pelaporan atas penggunaan dana BOS ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya, sehingga akuntabilitas dan transparansi dalam prinsip penggunaan dana BOS ini dapat dilaksanakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa berdiskusi dan atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Demikian Bapak dan Ibu para peserta webinar yang kami hormati, telah kami hadirkan dan baru saja telah selesai dipaparkan oleh Ibu Katarina terkait dengan mekanisme pengawasan dan penggunaan dana BOS di tahun 2020 ini. Selanjutnya kami mengundang pada peserta untuk melakukan pertanyaan baik yang secara langsung, kalau ada memang kami persilakan, dan pertanyaan sekali lagi bisa kami informasikan, pertanyaan bisa dapat disampaikan melalui live chat di YouTube, kanal YouTube kami, dan juga melalui Zoom meeting. Ya, sebentar Bu, nanti kan ada. Pertanyaannya silakan. Ada yang ingin ini? Atau ada pertanyaan yang sudah masuk melalui live chat yang disampaikan kepada Ibu Katarina dulu nih sepertinya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan langsung. Kami persilakan Bapak mohon untuk mengaktifkan dulu mikrofon dan videonya. Kemudian memperkenalkan diri Bapak ya. Kami persilakan, pertanyaan ditujukan kepada narasumber yang mana. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, nama saya Arif Budiman dari SD Negeri Bikang 1, Kecamatan Dailuhur, Kabupaten Cilacap. Mohon izin, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Sutanto. Mengenai ketentuan penggunaan dana Bapak, apakah ada persentase khusus yang sebagai acuan kita menggunakan anggaran tersebut, misalnya untuk tahun-tahun sebelumnya 15% untuk honor atau minimal 20% untuk belanja aset. Nah, bagaimana untuk penggunaan BOS Afkin untuk tahun ini? Untuk pertanyaan yang selanjutnya saya tujukan kepada yang terhormat Ibu Katarina mengenai fungsi pengawasan lembaga Ibu. Yang ingin saya tekankan ini lembaga-lembaga yang di luar pemerintahan, misalnya ada lembaga dari lembaga swadaya masyarakat atau apa itu, sejauh mana kewenangan mereka dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran BOS Afkin, dan sebaiknya sikap apa yang pihak sekolah harus lakukan ketika ada pihak-pihak yang bertanya tentang realisasi penggunaan BOS Afkin ini, apakah harus kita jelaskan secara terperinci atau harus kita jelaskan seperti apa Ibu?
Terima kasih. Iya. Terima kasih kesempatannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif Budiman yang telah menyampaikan pertanyaan. Ini adil. Satu pertanyaan untuk Pak Sekretaris Pak Sutanto dan satu ditujukan untuk Ibu Catherine. Kami persilakan mungkin urut saja karena tadi pertanyaan pertama untuk Pak Ses. Kami persilakan Pak Ses. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif Budiman dari Cilacap ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini pertanyaan apakah ada persentase khusus gitu ya untuk penggunaan beberapa item yang diperbolehkan untuk menggunakan dana pos tadi ya. Jadi untuk Permendikbud yang lama itu kan masih ada batasan di penggunaan insentif guru honorer ya. Itu kan maksimal 50%. Nah, dengan adanya Permendikbud yang baru yang nomor 19 karena ada pandemi COVID-19 itu tidak ada lagi batasan-batasan itu Pak Arif, baik dana pos reguler maupun dana afirmasi maupun kinerja. Jadi ketika sekolah sudah menerima dana pos itu baik reguler mungkin juga terima pos afirmasi. Ini kan baik loh. Ya. Nah, itu penggunaannya sama tadi saya sampaikan untuk 12 item itu bahkan dalam Permendikbud yang baru bisa digunakan juga untuk penanggulangan COVID-19 tadi, bisa untuk membeli masker, untuk hand sanitizer, kemudian untuk menyiapkan tempat cuci tangan misalnya, itu sangat diperbolehkan. Nah, tentunya di dalam Permendikbud itu sudah kami sampaikan tadi tidak ada batasan, nggak harus sekian persen, 3%. Jadi itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Nah tentunya kepala sekolah harus hati-hati, jangan sampai nanti habis dalam satu sisi saja gitu ya, hanya pakai untuk menanggulangi COVID semua, kemudian yang lain tidak kebagian. Nah, itu tentunya kepala sekolah dan para guru harus bermusyawarah bagaimana cara membaginya sehingga ya beberapa pengeluaran itu bisa didanai dengan memadai. Saya kira begitu, itu tergantung dari Pak sekolah. Nah tentunya karena ada kelonggaran-kelonggaran tadi, walaupun dilonggarkan tetapi kepala sekolah tetap harus bertanggung jawab tadi dengan apa yang dikeluarkan. Jadi kalau sampai nanti di audit dan sebagainya, kepala sekolah harus bisa menjelaskan untuk apa dana pos reguler dan pos afirmasi kerja ketika itu diterima di sekolah. Itu ya Mas Arif Budiman. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekretaris. Mudah-mudahan cukup jelas ya Pak Arif Budiman jawaban yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris. Baik, selanjutnya penanya kedua yang ditujukan kepada Ibu Katerina ini menarik ini karena memang nampaknya kan pengalaman teman-teman di lapangan seperti ini terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh misalnya lembaga swadaya masyarakat, sampai di mana kewenangan mereka, bahkan ada yang sampai meminta data realisasi segala macam. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Arif. Jadi prinsipnya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh LSM itu untuk memastikan apakah memang penggunaan dana BOS itu sesuai dengan tujuan yang diatur di dalam Permendikbud 8 Junto 19 ya, maupun Permendikbud terkait dengan afirmasi tadi ya. Jadi memastikan Permendikbud 24 2020 itu sudah digunakan untuk BOS afirmasi dan BOS kinerja. Lalu sejauh mana ya pengawasan itu dilakukan tadi ya, mereka pasti kan biasanya untuk menanyakan beberapa hal terkait penggunaan tersebut. Dan yang kedua, bagaimana sikap sekolah terhadap LSM ya, prinsipnya sebagaimana Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, seharusnya kepala SD atau sekolah ini adalah bagian dari Satker Dinas Pendidikan, dan tentu saja Dinas Pendidikan harus memiliki PPID. Jadi informasi tersebut apakah memang PPID-nya ditunjuk langsung di dinas ya, ataukah memang ada PPID yang berada di sekolah, ini juga harus dipastikan. Dan di dalam pasal 6 undang-undang tersebut diatur bahwa badan publik ini termasuk kita aparat pemerintah ya, satker pemerintah, itu memiliki hak untuk tidak memberikan informasi yang belum kita kuasai atau yang belum kita dokumentasikan, atau kita dapat tidak memberikan informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu penyelidikan, penyidikan.
Misalkan saat ini untuk memperjelas informasi apa yang belum dikuasai itu didokumentasikan. Misalkan saat ini untuk penggunaan dana BOS 2020. Nah kan misalkan pertanggungjawabannya belum dilakukan untuk 1 tahun anggaran 2020. Nah itu yang tidak bisa diberikan. Tapi kalau pertanggungjawaban terhadap tahun anggaran sebelumnya dan itu tidak sedang diproses dalam proses penyelidikan dan penyidikan, maka itu mesti dapat diberikan. Nah, informasinya tentu saja informasi yang dilaporkan oleh pihak sekolah kepada kementerian melalui dinas. Nah, itu informasi yang dilaporkan. Jadi, kalau ada informasi ternyata misalkan tadi ya, Bapak Ibu, tadi ada beberapa kasus yang sedang dilakukan proses penyelidikan-penyidikan ya. Lalu datang LSM yang mengetahui itu dari media dan meminta informasi, itu tidak bisa diberikan karena undang-undang KIP kalau itu diberikan itu dapat menghambat proses penegakan hukum. Jadi silakan mereka meminta langsung informasi tersebut kepada penegak hukum yang sedang menangani perkara tersebut. Nah itu yang mungkin bisa saya sarankan. Jadi tolong dibentuk PPID, entah itu di Dinas Pendidikan ataupun mungkin Dinas Pendidikan menunjuk sekolah untuk membentuk PPID siapa yang berhak. Lalu di situ akan ada PPID itu ya pejabat yang sebagai penanggung jawab ya yang memberikan informasi publik tersebut yang akan menentukan mengeluarkan keputusan mana informasi yang dikecualikan untuk diberikan. Nah itu yang sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang 14 2008 maupun PP yang terkait dengan turunan Undang-Undang 14 2008. Mudah-mudahan itu dapat yang saya sampaikan dapat menambah atau menambah wawasan dan dapat dipahami oleh Pak Arief Budiman. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Pak Arief semoga menjawab ya apa yang menjadi pertanyaan Bapak tadi dan sesuai dengan apa yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Inspektur Jenderal. Baik, kami masih memberi kesempatan jika ada yang ingin menanyakan lagi secara langsung pertanyaan melalui Zoom meeting, kami persilakan. Ya. Baik, sudah ada penanya yang sudah siap bertanya nampaknya Bapak. Kami persilakan Pak dengan menyebutkan dan memperkenalkan diri dulu Bapak ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ferry Adi Dharma Pak, dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Nah, Cilacap lagi nih Bapak. Mohon izin, kami bertanya mungkin lebih ke Ibu Katrin ya. Jika terjadi penyimpangan dana yang berakibat harus ada pengembalian dana, kemana dana tersebut kami akan setor? Apakah ke kas daerah, apa ke kas negara, apa ke kas provinsi? Itu aja yang kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya kedua mungkin sebelum dijawab oleh Bu Catherine, kami persilakan dulu. Ada Pak Sandi di sini. Pak Sandi sudah terhubung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Saya Sandi Pak dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Saya lebih ke Pak Setitin ya, pengen bertanya terkait dengan apakah ada peran dinas dalam menentukan kriteria penerima BOS Afkin. Karena banyak sekolah-sekolah yang masih bertanya ke kami terkait hal tersebut. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sandi. Jadi ini juga sesi kedua ada dua penanya Ibu, yang satu ditujukan kepada Ibu Irjen dan satu nanti Pak Asis. Kami persilakan Ibu Irjen dulu untuk memberikan jawaban. Oke. Terima kasih untuk Pak Ferry atas pertanyaannya. Jika terjadi penyimpangan dana dan berakibat harus ada pengembalian dana, lalu pengembalian tersebut disetor kemana? Jadi tentu saja penyimpangan dana ini dan harus ada pengembalian tentu saja harus berdasarkan hasil audit ya Pak Ferry ya. Jadi kalau di dalam hasil audit itu biasanya rekomendasinya ke kas negara ya. Jadi ke kas negara ya, tetapi kalaupun misalkan dana itu diterima dari kas provinsi ya, dari dinas provinsi dikembalikan ke dinas provinsi juga tidak apa-apa, nanti itu bisa sebagai bukti setor nanti dari dinas provinsi yang akan menyetor ke kas negara. Jadi yang penting pengembalian tersebut itu ada buktinya
sehingga itu menjadi dasar bahwa telah dilakukan pengembalian. Jadi prinsipnya kalau hasil audit atau hasil APIP biasanya dimintanya di-store ke kas negara. Demikian Pak Ferry, semoga dapat menjawab pertanyaan Pak Ferry. Terima kasih. Terima kasih Ibu Irjen. Selanjutnya kami persilakan Pak Ses untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sandi dari Jawa Barat tadi. Terima kasih Pak Sandi dari Dinas Jawa Barat ya. Memang untuk menentukan sekolah penerima BOS afirmasi atau kerja itu memang tidak melibatkan Dinas Pendidikan, tetapi kami menentukan kriteria yang sudah ditentukan di dalam juknis ya, di dalam juknis ditentukan, di dalam Permendikbud ditentukan kriterianya nih A, B, C, D, E, kemudian kami membuat urutan prioritas dari sekolah yang akan menerima itu berdasarkan kriteria yang ditentukan di dalam juknis itu. Saya kira memang betul tidak melibatkan Dinas Pendidikan. Itu saya kira. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sekretaris, Pak Sandi. Mudah-mudahan cukup jelas saya kira tadi yang jawaban yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Sekretaris. Bapak dan Ibu yang kami hormati, masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, baik itu melalui secara langsung maupun melalui chat barangkali. Ya, pada layar kami ada beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui chat ini ya. Yang pertama dari Bapak Sulistio Hadi dari SMP Negeri 2 Jember yang menyampaikan pertanyaan yang ditujukan untuk Pak Sutanto. Kami bacakan, bagaimana dengan sekolah penerima afirmasi? Namun saat ini sekolah tersebut sudah dilakukan penggabungan dengan sekolah lain. Apakah tetap berhak menerima atau dikembalikan ke kas negara? Yang berikutnya sebelum saya berikan kesempatan Pak Ses untuk menjawab, pertanyaan berikutnya ini juga ditujukan untuk Bu Katerina, Ibu Irjen, dari Pak Yohanes Mabilehi. Apakah pemantauan dana BOS kinerja dan BOS afirmasi di sekolah perlu melibatkan orang tua siswa? Nah, ini pertanyaan menarik saya kira. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan Pak Sekretaris untuk memberikan jawaban, Pak. Baik, terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Sulistio, Pak. Sulistio Hadi ya. Dari mana tadi? Dari Jember, Pak. SMP Negeri 2 Jember. Dari Jember. Kabupaten Jember. Ya, jadi ketika sekolah itu menjadi target atau menjadi penerima BOS afirmasi maupun kinerja, tetapi ketika dikirimkan ternyata memang di sana sudah ada proses penggabungan dan bahkan sudah digabung atau di-merger. Nah, seharusnya yang menerima itu kan berarti kalau di-merger ada satu atau lebih ya, dua atau lebih ya. Nah, mungkin merger itu bisa 2 jadi 1 atau 3 jadi 1 gitu. Nah, tentunya yang berhak menerima itu hanya 1. Nah, yang satunya harus di-store kas negara. Gitu. Jadi tidak boleh digunakan sama-sama karena yang satu sudah digabung. Kira ketentuan yang harus diketahui Bapak Ibu ketika sekolah sudah di-merger, mohon segera yang satu dapat distorkan ke kas negara. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Sekretaris ya, Pak Sulistio. Yang berikutnya ini untuk Ibu Irjen, Bu. Ini pertanyaan dari YouTube kita yang disampaikan oleh Pak Yohanes. Apakah pemantauan dana BOS kinerja dan BOS afirmasi di sekolah perlu melibatkan orang tua siswa? Silakan Ibu. Baik. Jadi peran orang tua siswa kepada Pak Yohanes Mabilehi ya, bahwa peran orang tua siswa itu ada pada komite sekolah. Jadi memang komite sekolah ini dia harus ada pada setiap sekolah ya, karena di situ adalah peran orang tua yang diwakilkan masuk sebagai keanggotaan komite sekolah. Sehingga bagaimana kita ketahui bahwa komite sekolah sesuai dengan Undang-Undang Sidiknas dan PP 17 2010 dia memiliki tugas untuk melakukan pengawasan. Itu sudah kami perjelas kembali dalam Permendikbud 75 tahun 2016.
tentang komite sekolah. Peran pengawasannya tersebut termasuk juga pengawasan dalam pemantauan penggunaan BOS kinerja dan BOS afirmasi. Jadi memang itu yang bisa saya sampaikan, bahwa walaupun peran komite sekolah itu peran orang tua ada pada komite sekolah, namun orang tua yang tidak menjadi anggota komite sekolah itu juga dapat ya menginformasikan kepada komite sekolah tentang hal-hal yang dia ketahui atau informasi apa yang dia dapatkan terkait jika ada penyimpangan atas penggunaan BOS afirmasi dan BOS kinerja, atau mungkin hal-hal apa yang ingin diketahui oleh orang tua terhadap penggunaan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Orang tua di luar komite sekolah dapat menanyakan melalui komite sekolah. Ini yang saya sampaikan sesuai dengan peran komite sekolah yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas PP 17 2010 dan Permendikbud 75 tahun 2016. Terima kasih Pak Yohanes. Iya, terima kasih sekali Bu Irjen. Pertanyaan dari penanya tadi sudah dijawab dengan sangat lugas saya kira. Dan mudah-mudahan para peserta sekalian bisa menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Irjen. Baik, masih ada 2 pertanyaan yang muncul di layar kami. Sama ini seimbang untuk Pak Sekretaris dan 1 untuk Ibu Irjen. Namun kali ini saya mungkin akan mempersilakan. Lupa tidak dibuka. Baik, terima kasih Pak Oktoy atas pertanyaannya. Apakah dana BOS afirmasi atau kinerja boleh digunakan untuk membiayai lomba-lomba tadi ya? Secara khusus sebetulnya kan sudah diatur ada 12 item tadi, tetapi dengan adanya Permendikbud nomor 19 itu ada pelonggaran-pelonggaran di masa COVID-19, dan saya kira dari lomba-lomba tadi ada ketentuan salah satu dari 12 itu bisa memayungi untuk penggunaan itu. Artinya diperbolehkan untuk melakukan pembinaan ataupun mengikutkan lomba siswa dalam event-event tertentu, dan itu dibiayai dari dana BOS. Itu sangat boleh. Iya. Ya, terima kasih. Baik, jadi diperbolehkan, demikian Pak Okto dan para peserta yang berbahagia. Terima kasih Pak Sekretaris. Bapak dan Ibu yang kami hormati, karena memang sesi kami dibatasi oleh waktu, jadi sesi 1 ini kami akhiri cukup sekian dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 2 orang narasumber kami, baik Pak Sutanto, Sekretaris Ditjen PAUD, Diknas dan Dikmen, maupun Ibu Katarina, Ibu Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas paparan dan juga sekaligus pertanyaan dan jawaban yang tadi disampaikan atas pertanyaan para penanya tadi. Sebagai moderator, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam memimpin jalannya sesi 1 ini terhadap hal-hal yang tidak pas. Untuk itu sekali lagi atas kekurangan dan ketidaksempurnaan kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Izin Bapak dan Ibu untuk menutup sesi ini, saya ingin menyampaikan suatu pantun. Biarlah mekar si bunga selasih, janganlah kumbang datang menyentuh. Saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.